Jadi nggak keberatan ya? Ya, silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan terlebih. Pak Ismail dan Purnomo, kalian sehat ya, Bapak-bapak ya? Sehat ya. Oke, akan dibacakan kesaksian Pak Ismail ya. Izin Yang Mulia, kami bacakan surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama M. Ismail, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dianggap sudah dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu malam sekitar pukul 22 WIB dari Watu Belah selesai acara lamaran anak angkat saya, lalu saya pulang dibonceng ke arah flyover Talun menuju ke penginapan Permata di Jalan Siliwangi. Kedua, bahwa kemudian di dalam perjalanan sekitar pukul 22.15 WIB di flyover Talun atau pada saat turunan, saya melihat pengendara motor berboncengan, laki-laki dan perempuan mengendarai motor matic warna biru telur asin bergaris kuning tanpa plat nomor dan mengendarai dalam keadaan ugal-ugalan dan jumping lalu terpeleset dan jatuh berada di seberang jalan atau berlawanan arah dengan saya. Bahwa selanjutnya saya melihat korban laki-laki wajahnya yang menggunakan helm membentur tiang lampu jalan dan jatuh ke aspal dalam keadaan telungkup. Untuk korban perempuan terpental ke pembatas jalan dengan kepala belakang terlebih dahulu dan jatuh ke aspal dalam keadaan telungkup juga. Bahwa kemudian saya dan anak angkat saya berhenti sekitar 5 menit dan melihat dengan jarak sekitar 1 meter berada di atas motor di arah yang berlawanan atau terhalang pembatas jalan. Dan saya tidak melihat ada orang lain di sekitar selain pengendara tersebut yang dalam keadaan kecelakaan. Bahwa saya melihat dengan jelas korban laki-laki memakai helm warna merah putih merek KYT dan celana panjang dalam keadaan telungkup, dan untuk korban perempuan tidak memakai helm dalam keadaan telungkup, menggunakan pakaian hitam, celana pendek coklat muda, dan di pinggang ada jaket putih biru bertuliskan XTC di lengan jaket tersebut. Bahwa selanjutnya anak angkat saya mengatakan, "Pak, mau ditolong nggak?" Kemudian saya jawab, "Jangan, nanti disalahin karena tidak ada saksi." Kemudian setelah sekitar 5 menit itu saya pergi pulang ke penginapan Permata Jalan Siliwangi. Demikianlah surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Izin Yang Mulia, pada poin 5 bahwa saksi melihat helm warna merah putih merek KYT, kami akan langsung konfirmasi saja dulu atas foto helm yang kami miliki kepada saksi, apakah itu helmnya, akan dijadikan bukti Yang Mulia. Izin Yang Mulia, foto aja, silakan Pak. Ya, saudara saksi, pada poin 5 kesaksian Anda mengatakan melihat helm merah putih merek KYT. Apakah helm ini yang Anda lihat? Betul. Karena ini helm sama anak saya warna beli sekitar 400-an.
Ya, maksudnya yang ini dalam keadaan masih baik, ini yang Anda lihat itu yang ini atau yang ini? Enggak, maksudnya keadaannya udah pecah. Kalau Ini masih baru. kalau saya nggak lihat Pak, cuma Tapi? helmnya kayak gini. Kayak gini. Iya, gitu kan saya nggak turun. Oh, nggak turun. Tapi helmnya seperti ini ya. Poin 5 yang di surat pernyataan tadi. Ya. Belum. Belum pernah. Tidak, Pak. Karena ini Belum pernah. baru ditemukan 2024, Pak. Belum pernah kita. Gitu. Baru ditemukan 2024. Sama aja, Pak. Hah? Kayak gitu ya. Ya, itu. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya dilanjutkan oleh rekan. Saudara saksi Bapak Ismail dan juga Purnomo. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ismail, saudara saksi. Ya, malam itu saudara dengan Purnomo dari mana dan mau kemana? Dari Bekasi tujuan ke Watu Belah Pak. Batu Gelap. Nah, Ah, acara lamaran anak angkat saya. lamaran. Iya. Itu jam berapa saudara lewat itu? Lewat di Iya. Jembatan Talun. Ya, Sekitar kurang lebih jam 22-an. selesai acara, Selesai acara. ya. Kondisi hujan sorenya, pas malamnya itu gerimis sedikit kecil. Oke. Selesai lamaran di rumah pacar apa tunangan dari Purnomo jam berapa? Sekitar jam setengah 10-an apa setengah 10-an lah kurang lebih. Gitu ya. Memang dekat, memang lewat situ ya. Dekat, iya, lewat sumber, lampu merah, ke kiri, ke jembatan. Oke. Terus saudara tadi dalam pernyataannya hanya berhenti ya. Ya berhenti. Waktu berhenti saudara ada lihat orang? Nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saudara lihat ada yang seberang jalan di seberang saudara yang lagi ada yang lagi duduk lagi makan. Saya nggak merhatiin, saya cuma melihat apa yang kecelakaan Pak. Oh, saudara tidak melihat ya? Ada yang duduk lagi makan tidak lihat. Nggak ngeliat. Gitu. Oke. Purnomo. Iya Pak, Apa yang dilihat oleh Pak Ismail sama? sama Pak. Coba ceritakan. Ya, jadi ceritanya waktu itu pulang dari rumah cewek yang saya lamar itu ya, nyasar Pak. Itu tadinya mau ke kiri, akhirnya ke kanan lewat dekat. Cek tes. Ya. Udah Pak. Ya jadi pas itu saya pulang dari rumah Yeni itu Untuk tadi- melamar. untuk melamar. Tadinya saya mau ke kiri, mau pulang, ternyata saya salah arah ke kanan gitu. Pas ke kanan, Yang bawa motor siapa? saya Pak. Oh, Pak Dibonceng. Oh, ya. Terus Ya, habis itu saya terus, kan saya kan baru situ, kira saya ikutin jalan itu ke kiri, nah, pas di jalan itu saya melihat laki sama perempuan naik motor gitu. apa yang Anda lihat? Motornya bagaimana? Terus laki dan perempuannya bagaimana? Kalau Pak Purnomo kan sudah disampaikan di dalam pernyataan. Apa yang saudara lihat? Pas itu yang laki-laki naik motornya zigzag Pak, zigzag. Zigzagnya bagaimana? Gini Pak, oleng. Terus naik angkat dikit motornya ke standing, turun nggak stabil gitu. Di belakang kucing cewek. Di situ jatuh, motornya nabrak trotoar. Orang kaki ceweknya ini mental. Nabrak cowoknya mentok nabrak PJU, ke cewek mental. Ketika saudara melihat dia zigzag karena ketakutan ada yang mengejar atau memang lagi senang zigzag biasa ya? Iya. Naik motor karena sepi kan di situ kan? Karena senang atau karena ada yang kejar? Kalau saya lihat sih karena lagi senang. Dari mana saudara tahu dari senang? Soalnya dia teriakan Pak. Teriaknya bagaimana? Gitu. Yang teriak laki atau perempuan? Laki. Laki. Iya. Perempuannya? Bukannya sih kalau saya dengar sih teriak tapi pelan gitu. Oh, tapi terdengar oleh saudara? Dengar. Terdengar ya? Terus sesudah itu? Sudah itu
Ya habis itu dia jatuh, tabrak, habis itu lagi tengkurap, pas sama tengkurap juga. Saya tuh jarak dari dia itu nggak terlalu jauh gitu. Saudara berarti kan berlawanan arah dari motor yang membawa perempuan dan laki tadi itu ya, yang kecelakaan tadi ya. Iya, Pak. Di belakang motor laki dan perempuan nggak ada motor lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Berapa lama kemudian ada yang kebut-kebut terus nyusul mereka dengan apa? Nggak ada juga ya? Nggak lihat saya, Pak. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Waktu saudara lewat jalan situ ada lihat batu yang berserakan di jalan? Nggak perhatiin saya, Pak. Nggak perhatiin? Perhatiin. Atau ada bekas seperti tabrakan sampai kan Anda katanya berhenti terus langsung lewat. Iya. Waktu kan Anda berlawanan arah nih. Iya, Pak. Tentu Anda melewati jalur di sebelah kanan yang dilewati motor tadi kan? Iya, Pak. Anda ada lihat nggak batu besar, batu kecil atau ada apa namanya bambu atau apa? Anda lihat nggak? Nggak lihat. Di jalan nggak lihat ya? Nggak lihat. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus waktu Anda lewat ke sana, lewat kembali yang motor tadi lewat, Anda nggak lihat yang nongkrong atau apa? Nggak lihat, Pak. Nggak lihat ya? Nggak lihat, sepi itu. Oke, sepi itu ya? Sepi. Nggak ada orang lain ya? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Sama. Itu yang saya mau confirm. Lalu berapa lama Anda berhenti dengan Bapak Ismail? Sekitar kurang lebih 5 menit. 5 menit? Iya. Anda turun dari motor? Enggak, Pak. Nggak turun ya? Cuma nengok doang. Tengok doang. Doang. Waktu 5 menit berhenti itu nggak ada orang? Nggak ada orang, Pak. Oh, nggak ada yang nyamperin, nggak ada motor lain yang berhenti? Nggak ada, Pak. Jadi Anda motor pertama yang nyampe? Iya, Pak. Nggak ada motor lain? Belum ada gitu. Oh, terus Anda lihat yang perempuan itu masih hidup atau enggak? Kalau secara itu masih ada nafas sih, Pak. Taunya dari mana? Soalnya dia sebut asma Allah. Ya Oh, Allah, ya Allah gitu. yang perempuan Iya. merintih Berhenti. dalam posisi Masih tengkurap. tengkurap. Iya. Yang lakinya Kakinya kayaknya udah nggak ada, Pak. Udah absennya udah meninggal. nggak bergerak. Bergerak. Ah, oke, sama kembali ke Pak Purnomo. Bapak kan dibonceng. Iya, Pak Pak. Ismail, sorry. Ah, Bapak kan dibonceng di belakang, ya. Waktu Bapak dibonceng, Bapak melihat hal yang sama seperti yang disampaikan tadi di dalam pernyataan. Bapak lihat ada motor yang zigzag kan? Betul, Pak. Betul, sama. Sama kan? Iya. Nah, terus perempuan itu teriak sama? Teriak, Nyanyi? teriak, Sama? teriak. Kayak orang gembira senang gitu, Pak. Oh, Gitu. ada nggak niat suruh Purnomo berhenti untuk menolong atau apa kita? Anak saya ngomong, Hmm? apa, Pak mau dibantuin nggak? Gitu. Saya bilang, jangan Pur, nanti disalahin, karena nggak ada saksi Pak. Gitu. Saya cuma ngomong gitu, langsung saya, karena saya baju juga pada basah Pak, langsung saya ke penginapan, begitu Pak. Oke, jadi 5 menit Anda berhenti, waktu Anda pergi nggak ada saksi lain? Nggak ada. Nggak ada orang lain? Nggak ada. Nggak ada yang nyamperin ya? Nggak ada. Oke, terima kasih, cukup yang mulia. Oke, satu saja, Pak Ismail, kan Bapak itu melihat persis kecelakaan itu ya, dari mulai sebelum kecelakaannya terjadi sama sesudah kecelakaan. Saya mau tanya, kalau Bapak memang melihat persis, bagian mana tubuh korban laki-laki yang mengenai tiang PJU? Setahu saya, bagian muka Pak, kena tiang apa? Tiang lampu tuh. Ya, bagian Kecuali muka depan atau belakang atau depan. kena ke muka, tiang ke tiang lampu. Ah. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Satu ya. Saudara saksi, tadi Anda buat pernyataan ya. Iya Pak. Kenapa sampai buat pernyataan itu? Ada yang menyuruh, ada yang membayar, ada yang memaksa. Tidak ada yang membayar Pak. Saya jauh-jauh dari Bekasi, karena ingat banget itu Pak, satu lamaran nggak berjodoh sama anak saya Pak. Udah gitu, ya lihat kecelakaan, pulang dari situ motor hilang Pak. Gitu. Oke. Makanya ingat banget Pak, tanggal 27 Agustus Sabtu malam Minggu 2016, ingat banget Pak, gitu. Ya. Makanya saya kaget, kok ini jadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Oh, Gitu, jadi Pak. Saya panggilan hati, panggilan saya pengen saya, kok orang susah diginiin Pak, saya juga orang susah Pak, gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Bekasi Pak, karena ingat itu apa film apa 7 hari ingat Pak, ini jembatan tahun, saya kompromi sama dia.
Oh, jadi Anda lihat film Lihat yang trial Pak itu. yang 7 hari Iya, final. dan itu. Kemudian Anda tertarik, Bukan tertarik Pak, panggilan jiwa. terpanggil jiwa hati Anda untuk memberikan keterangan yang Karena benar. saya datang ke Pak Deddy Mulyadi pakai motor Pak jauh-jauh dari Bekasi, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya ngomong sama Bang Peri, saya dijemput Pak. Kenapa Anda datang ke Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi tokoh masyarakat Jawa Barat Pak, yang saya tahu dari dulu Pak, orangnya baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, waktu Anda melihat kejadian, Anda tidak terpikirkan untuk melapor ke polisi? Saya nggak tahu Pak, kalau ngelapor saya takut disalahin Pak. Oh, Namanya ya bukannya apa ya, saya takut Pak kalau ke polisi, jujur Pak. Orang Iya. ditilang aja saya takut Pak, panas dingin, begitu Pak. jadi tidak ada terpikiran untuk Nggak ada melapor polisi ya? gitu Pak, gitu. Baik, jadi setelah itu Anda langsung melanjutkan perjalanan Perjalanan ke penginapan Pak, ke penginapan. minggunya pulang saya Pak. Sejak kapan Anda terpanggil hatinya untuk memberikan keterangan pada hari ini di sidang pengadilan? Pas saya habis operasi Pak, operasi saya ngomong mana saya, ayo kita Pak Deddy ini apa, mudah-mudahan ini insya Allah apa yang kita lihat itu benar. Gitu. Kapan itu? Sekitar tanggal 5-6 Agustus Pak. 5-6 Agustus. Jadi atas panggilan hati nurani, Anda bersaksi bersedia ya? Baik, terima kasih. Cukup. Bapak ada lagi yang mau diterangkan nggak selain yang Bapak terangkan tadi? Kalau saya sih ya mudah-mudahan keadilan tegakkan Pak. Boleh manusia berbuat apa aja ya Pak ya. Ada kita ada kematian Pak. Kalau orang yang punya iman, mudah-mudahan keadilan dan kebenaran ada Pak gitu. Saya mohon sama Pak Hakim yang mulia apa mudah-mudahan Pak kesaksian saya bermanfaat gitu Pak gitu. Pak Purnomo ada lagi yang mau disampaikan? Tolong handphonenya Pak. Pak Purnomo ada yang mau disampaikan selain yang saudara terangkan tadi? Cek. Ya buat saya sih supaya yang 7 terpidana itu bebas Pak, dan keadilan itu harus terbuka dan kebenaran itu juga harus terbongkar. Cukup Pak. Cukup ya. Para pemohon, bagaimana keterangannya? Nggak tahu ya keterangannya ya. Baik. Ya, kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya. Ada yang mau sampaikan lagi nggak? Kayaknya ada yang mau ngomong lagi nggak? Cukup ya? Cukup. Terima kasih Pak atas keterangannya.